Sambutan Wakil Alumni oleh Nina Juliana Moran, Sarjana Sosial. Ibu Nina Juliana Moran merupakan seorang entrepreneur yang lulus dari Fakultas Ilmu Administrasi Unika Atma Jaya pada tahun 2004. Beliau merupakan salah satu pendiri Aprilisco. Aprilisco merupakan payung induk dari majalah Google, Resonance, Piknik, Aprilis Talent, dan Aprilis Creative Consultant. Berkat usaha dan kerja keras beliau dan kedua adiknya, Aprilisco berhasil meraih beberapa penghargaan, yaitu Bronze Winner The Best Teenager Magazine oleh Indonesia Print Magazine Award tahun 2009, Best Overall Company Under 100 Employees oleh Business Excellence Award tahun 2013, Best Marketing Campaign oleh Business Excellence Award tahun 2014, Gold Winner The Best Teenager Magazine oleh Indonesia Print Magazine Award tahun 2014, Best Business Result oleh Action Coach tahun 2014. Selain itu, Ibu Nina Moran pernah mendapatkan penghargaan sebagai EY Entrepreneurial Winning Woman tahun 2013. Yang terhormat, Koordinator Kopertis 3, Pimpinan dan Pengurus Yayasan Atma Jaya, Rektor dan para pimpinan Unika Atma Jaya, para guru besar, dosen, dan seluruh karyawan Unika Atma Jaya, para tamu undangan, orang tua, wali, wisudawan, dan wisudawati, serta para wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk mewakili alumni Unika Atma Jaya. Sesuai dengan tema wisuda kali ini, transformasi, kunci meraih keunggulan. Saya diminta untuk membagikan kunci meraih keunggulan bagi Anda semua, rekan-rekan, wisudawan dan wisudawati. Tetapi sebelum kita menuju ke sana, barangkali saya ingin bertanya dulu, apa arti keunggulan? Apa tolok ukur dari sebuah keunggulan? Apakah tolok ukur dari sebuah kesuksesan? Bagi mayoritas wisudawan dan wisudawati yang ada di sini, generasi Anda adalah generasi yang dikenal dengan sebutan generasi milenial. Mungkin tidak asing, generasi milenial adalah generasi yang paling banyak dikeluh kesahkan oleh banyak petinggi perusahaan, lembaga, CEO, founder maupun manajer dari level senior di perusahaan manapun di seluruh dunia. Mengapa demikian? Pertama-tama perlu diluruskan dulu bahwa puncak kepemimpinan saat ini tidak lagi dipimpin oleh orang-orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas. Udah sangat banyak wanita dan pria yang berumur 30-an dan menduduki puncak kepemimpinan. Jadi sesungguhnya usia Anda tidak terpaut terlalu jauh dengan mereka. Tapi mengapa mereka masih mengeluhkan tentang generasi milenial? Jawabannya adalah ini. Karena banyak sekali milenial hanya ingin mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu sulit. Ingin cepat, dapat kedudukan tinggi, ingin gaji yang besar. Tetapi sayangnya malas atau gengsi untuk mulai dari bawah. Kalaupun mau, biasanya belum sudah ingin naik jabatan atau naik gaji dengan cepat, walaupun belum pernah memberikan kontribusi yang berarti bagi tempat dia bekerja. Banyak sekali anak muda yang sangat hebat, sangat berbakat, tetapi menerima pekerjaan hanya untuk keren-kerenan saja. Mudah bosan, pindah kerja setiap 6 bulan, dan ini kenyataan yang terjadi. Apakah ini salah? Ya, jika Anda mengejar jabatan tentu tidak salah. Tetapi jika Anda ingin hidup yang lebih bermakna, jelas ini bukan cara yang tepat. Nah, rekan-rekan wisudawan dan wisudawati,
hidup kita perlu untuk lebih berarti. Lebih dari sekedar uang, lebih dari sekedar jabatan, lebih dari sekedar penghargaan. Semua itu tidak ada artinya kalau kita tidak berani menantang diri kita untuk melewati fase-fase hidup yang sangat jauh dari keadaan ideal. Kita ditempa justru saat kita bekerja keras, saat kita melakukan begitu banyak kesalahan, saat kita dimaki-maki atau dijatuhkan orang. Hidup kita adalah milik kita sendiri. Bukan untuk dijadikan perlombaan dengan rekan-rekan kita. Yang jelas, hidup kita adalah milik kita dan bukan untuk keren-kerenan di timeline Snapchat atau Instagram. Masing-masing dari kita itu punya peranan. Masing-masing ada maksud mulia yang Tuhan inginkan untuk tercapai melalui diri kita, melalui karya-karya kita. Karena keunggulan dari segi uang, jabatan, atau gaya hidup yang mewah bisa diambil dari kita kapan saja. Tetapi pengalaman, keahlian, kedewasaan, kebijaksanaan, semua itu tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Rekan-rekan, mari pikirkan kembali. Hari ini, apa tolok ukur dari kesuksesan Anda? Apakah itu berarti membahagiakan atau membuat orang tua menjadi bangga? Kalau ya, saya mau mengingatkan satu hal. Orang tua Anda sudah sangat berbahagia di hari Anda lahir, di hari Anda dianugerahkan di hidup mereka. Orang tua Anda sudah sangat bangga pada saat Anda baru pertama kali bisa merangkak, Anda baru pertama kali bisa jalan, Anda baru pertama kali bisa panggil mereka mama, papa, dan yang jelas mereka sangat bangga pada Anda semua di hari ini, pada saat Anda diwisuda menjadi sarjana dan pasca sarjana. Jadi, karena tujuan ini sudah tercapai, maka jika boleh, saya ingin menawarkan definisi kesuksesan yang lain yang bisa Anda pilih. Bagaimana jika sukses adalah ketika kita berhasil meniti karir atau usaha kita dari bawah dengan penuh kerja keras dan kesabaran? Atau ketika kita bisa melewati masa-masa sulit dengan hati yang sangat bersyukur? Sukses adalah saat kita tahan terhadap cemoohan orang terhadap mimpi-mimpi kita. Sukses adalah saat kita berkali-kali bangun, walaupun kita terus jatuh dan tertimpa tangga. Sukses adalah saat kita sanggup beramal, adalah saat hidup kita digunakan untuk mengangkat kehidupan banyak orang. Buat saya sendiri, kesuksesan saya rasakan bukan saat perusahaan yang saya pimpin menerima begitu banyak award, bukan saat saya dijadikan cover sama majalah SUA dengan titel yang besar, Young and Cool Entrepreneur. Bukan saat saya menerima award yang begitu bergengsi seperti Ernst & Young Entrepreneurial Winning Woman. No, tidak. Kesuksesan saya rasakan saat saya menerima email ini beberapa tahun silam. Dear Kanina, saya belum pernah menulis email untuk majalah, tapi saya ingin menulis ini untuk kakak dan semua kru majalah Go Girl. Saya selama ini tertekan karena orang tua, saudara, bahkan teman-teman saya selalu membandingkan saya dengan adik saya. Setiap hari saya rasanya hidup di neraka dan saya sering merasa buat apa saya lahir. Saya berpikir lebih baik saya bunuh diri, toh gak ada yang peduli kalau saya mati atau tidak. Tapi kebetulan, beberapa waktu yang lalu, saya membeli majalah Go Girl dengan tema Sisterhood, dan di dalamnya ada artikel-artikel yang membuka mata saya. Setelah mencoba mempraktekkan, sekarang saya tahu gimana caranya menghadapi orang-orang yang selalu membandingkan saya dengan adik saya. Saya juga jadi sadar bahwa saya sebenarnya punya banyak kelebihan lain yang adik saya nggak punya. Dan sekarang saya merasa lebih optimis. Thank you Go Girl, you saved my life. Rekan-rekan, wisudawan dan wisudawati, bagi saya inilah kesuksesan. Bagi saya ini tidak ternilai karena karya saya, karya kita
berarti buat orang lain. Saya tidak ingat jelas berapa banyak award yang sudah kami terima, tapi saya nggak pernah bisa melupakan email ini walaupun sudah dikirim bertahun-tahun silam dan banyak email-email yang serupa. Inilah yang membuat saya begitu bersyukur, begitu merasa terhormat karena Tuhan berkenan memakai saya, memakai adik-adik saya dan Admirable Companies, perusahaan kami untuk mengubah hidup orang lain. Jadi, jika Anda ingin mencapai kesuksesan atau ingin menjadi lebih unggul, bersiaplah untuk melakukan transformasi dalam diri Anda sendiri. Ubahlah diri Anda. Jadilah orang yang berani untuk merancang hidup Anda sendiri. Menjadi orang yang siap untuk turun tangan dan tidak mendengarkan apa kata orang. Ubahlah sudut pandang Anda dan bekerja keraslah dengan pantang menyerah. Selami bidang yang Anda suka dan percayalah pada proses. Serta biarkan diri Anda ditempa oleh kesulitan dan kekecewaan. Jangan cepat bosan dan selalu berikan lebih dari yang selalu diminta kepada Anda. Banyaklah berdoa dan mintalah kepada Tuhan supaya Anda dimampukan untuk menerima tanggung jawab yang besar. Buang jauh-jauh gengsi dan apalagi kesombongan. Hargai setiap pengalaman, karena ia yang akan mendewasakan Anda. Dan terakhir, bersabarlah. Biar bagaimanapun, untuk menjadi unggul, untuk menjadi sukses, semua butuh waktu. Jika Anda melakukan ini semua dan melakukannya dengan hati yang selalu bersyukur, saya jamin kesuksesan akan menjadi milik Anda. Dan Anda akan menjadi manusia yang unggul. Selamat berjuang, selamat mengubah dunia.